Quarter Nations, kali ini kita ada di sebuah garasi. Tapi ini bukan sembarang garasi karena ini adalah garasi dari Great Wall Motors atau GWM ya, GWM yang ada di Fatmawati. Dan ini nggak cuma garasi aja, kedepannya nanti di sini akan ada showroom dari GWM yang akan dibangun ya. Sekarang masih on progress, nanti terus ikutin sosial medianya GWM dan nanti kita akan infoin juga alamatnya. Pokoknya di Jalan Raya Fatmawati nanti kedepannya akan ada showroom yang melayani sales, service, dan juga spare part dari GWM di Jakarta Selatan. Dan ini nanti akan jadi area untuk stocking dan juga area servisnya. Tentu saja kita main ke sini bukan lain dan bukan lagi adalah untuk melihat mobil yang ada di belakang kita ini. GWM Tank 500. Kami sangat berbahagia ya, senang sekali kami akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mencicipi dan melihat langsung sebuah GWM Tank 500 ini ya. Wah, ini wajahnya sangat-sangat tegas ya, presensinya kuat banget ya. Ini terinspirasi dari mungkin Toyota Tundra ya, agak mirip tapi tentu saja beda ya. Ini semua chrome-nya gede banget, dia sangat tegas, sangat galak. Kalau di jalan ya, dilihat dari spion ini terlihat sangat menyeramkan ya. Tapi bukan berarti kalau Anda berkendara dengan mobil ini Anda harus berkendara secara arogan ya. Ini tentu saja bisa juga dikendara secara bersahaja, tapi tetap presensinya di jalan sangat-sangat tegas dan sangat menyaingi rivalnya di Indonesia yaitu Land Cruiser ya. Kita lihat dari depan ini logo tanknya besar banget ya, dan ini logo tanknya di bawahnya warna hitam ini seperti huruf U ya, jadi kayak T sama U, thank you mungkin ya. Ini tegas banget dan di Indonesia dia mendapatkan grill yang berbilah-bilah seperti ini, sehingga kalau Anda mempunyai privilege khusus atau Anda sesuai undang-undang diperbolehkan untuk menggunakan equipment emergency seperti strobo dan sirine, ini enak banget nih buat pasang di sini ya, ada banyak bilah-bilahnya. Jadi ready buat kendaraan operasional Anda untuk sebagai abdi-abdi negara. Kemudian kalau kita lihat dari sektor perlampuannya ya, ini semua sudah full LED ya. Di sini ada namanya nih ya, LED Vision ya. Jadi ini dia DRL-nya juga LED tentu saja dan terang banget. Ini sen-sennya juga sudah LED, dia juga sudah dual projector ya, dan di bawahnya juga ada fog lamp yang lagi-lagi sudah LED. Jadi di depannya ini semua sudah full spec ya, seperti layaknya mobil-mobil Tiongkok pada umumnya selalu memberikan spesifikasi yang full alias fully loaded. Dan lagi-lagi ketika kita di depan ini selalu tuh terbayang wajah gagahnya, kebayang kalau di spion tuh, wah. Dan tentu saja mobil ini karena dia adalah sebuah SUV ya, ini capable-nya banget ya, maksudnya off-road-nya sangat capable, kapabilitas off-road-nya sangat tinggi, jadi dia ground clearance-nya juga tinggi. Ini mungkin akan banyak dibeli dan digunakan di dalam kota, namun kalau memang harus dibawa off-road, mobil ini sangat-sangat capable. Nanti kita akan juga cek bagaimana kapabilitas off-road dari sebuah Tank 500. Kalau kita lihat profil sampingnya, mungkin memang sangat mengingatkan pada mobil-mobil pesaingnya di kelas ini ya. Tapi ini berbeda ya, ini fresh banget ya. Dia terlihat sangat gagah dan ini juga kelihatannya bawahnya clean ya. Tapi kalau kalian buka pintunya, nah, ada footstep elektrik yang akan keluar dari balik side skirt-nya. Jadi akan membantu kalian untuk climb ke dalam mobil ini. Karena mobil ini lagi-lagi ground clearance-nya cukup tinggi. Dia punya kapabilitas off-road yang nggak main-main dan dia juga bisa mendeteksi water wading ya. Jadi dia bisa tahu level air yang sedang dia genangi semana. Jadi kalau dipakai banjir nggak perlu khawatir lagi. Ngomongin soal kapabilitas off-road, langsung aja kita lihat di bagian bannya ya. Dia bannya ring 20 ya. Di mobil ini kelihatan kecil banget padahal dia ring 20, dan menurut kami ini sempurna karena dia klaim dia bisa off-road, maka dia nggak boleh dong pakai ban yang terlalu besar karena itu akan diminish kapabilitas off-road dia. Makanya dia pakai ring 20 di sini. Dia juga masih cukup tebal. Dia ukuran 265 50 R20. Jadi buat off-road masih oke banget, dan bannya nggak main-main, adalah Continental Cross Contact ya. Sangat high performance baik untuk di jalanan hari-hari, kota maupun untuk off-road. Sampai di belakang mobil ini looks-nya sangat-sangat konservatif ya, sangat-sangat tegas tapi seperti retro. Dia pakai konde ya kita sebutnya. Ini adalah ban serepnya ditaruh di sini dengan tulisan GWM Tank yang besar banget ya. Dan di bawahnya juga dia ada kamera ya. Dan kamera ini nggak cuma kamera belakang aja, dia kameranya 360, dan juga nggak cuma 360 biasa, dia juga ada algoritmnya sehingga dia bisa menggunakan mode di mana mobilnya seolah-olah dia transparan. Dia bisa melihat di bawahnya ada
apa menggunakan algoritma ketika dia sampai di tempat tersebut. Di sini juga di sampingnya dia ada lagi tulisan GWM tanknya yang ini chrome, jadi bener-bener kayak mobil zaman dulu ya. Kelihatannya retro banget dan sangat-sangat ya konservatif tapi bagus ya. Ini tentu saja lampunya tapi LED ya. Ini remnya LED, lampu mundur LED serta sennya juga LED yang semua dikombinasikan dalam satu cluster yang desainnya simple tapi modern tapi retro juga, retro modern, retro futuristik ya. Dan klasiknya lagi mobil ini menggunakan pintu belakang barn door alias dia kebukanya ke samping ya dia. Seperti ini dia tuas elektrik di sini dan terbukanya ke samping. Memang kalau lagi di parkiran mungkin nanti agak-agak mengganggu ya karena dikebukanya ke belakang dan dia takutnya kena mobil samping. Tapi ini menambah kesan dia retro lagi ya. Ketika dibuka bagasinya cukup besar tapi karena dia lagi kebuka 3 baris jadi agak berkurang. Kalau kita turunin dia nanti akan bertambah space ya. Dan untuk menurunkan ini dia juga sangat mudah karena dia tinggal diturunkan aja ininya. Kemudian tombolnya sudah elektrik, jadi kalian tinggal pencet aja maka dia akan turun dengan sendirinya. Memang agak-agak slow music gitu ya, kayak a few moments later. Ini terlalu rebah depannya, jadi kalau misalnya nanti depannya sudah tidak terlalu rebah, ini bisa dipakai untuk menurunkan si joknya. Ya, ketika rebah dia seperti ini ya, dan ini flat floor ya sampai ke sana. Juga kalau masih kurang nanti ini bisa dilipat lagi untuk rata sampai ke tengah sana. Itu gede banget kapasitas bagasinya. Dan untuk menaikkannya lagi juga kalian tinggal pencet tombol di sini maka dia akan naik kembali bangku baris ketiganya. Serta di sebelah kanan sana dia juga ada colokan AC 220 volt untuk equipment kalian di belakang sini. Di bawah sini kalian akan menemukan apar serta beberapa toolkit ya untuk membantu, tapi ban serepnya lagi-lagi dia ada di luar ya. Jadi sangat sporty. Di sini ada handle untuk menutup pintu belakangnya. Dan kalau ditutup suaranya karena dia ada ban serep di sini ya. Lalu ketika tertutup langsung kelihatan aura garangnya yang luar biasa lah. Sekarang kita akan buka dapur pacu dari mobil yang sangat besar ini. Tentu saja dia sudah hidrolik ya. Dan ini rapi banget engine bay-nya, banyak plastik-plastik yang menutupi engine bay-nya sehingga terlihat rapi, dan mesin ini 2000 cc. Pasti kalian kaget kan kayak, wah mobil segede gini mesinnya 2000 cc. Ya benar. Mobil ini mesinnya 2000 cc turbo ya dengan bantuan motor listrik. Mobil ini adalah mobil HEV atau hybrid electric vehicle ya. Dimana dia ketika sport mode dia akan bekerja bersamaan dua-duanya ya. Kalau normal mode atau eco mode dia akan lebih banyak menggunakan mesin listriknya, tapi kalau ketika sport mode dia akan benar-benar bekerja berbarengan untuk memberikan performa optimal yang angkanya bisa sampai 342 HP dengan torsi 615 Nm. Itu gede banget ya. Buat mobil ukuran ini itu sangat cukup dan dia bisa melesatkan mobil yang beratnya 2,7 ton ini dari 0 ke 100 hanya dalam 7 detikan aja. Jadi luar biasa figuresnya ya. Ini performanya sangat cukup dan masih tetap irit juga untuk pemakaian dalam kota. Luar biasa. Ya, naik ke atas ini sangat terbantu oleh footstep yang ada di bawah yang akan terbuka juga ketika kalian membuka pintu belakangnya ya. Ya kalian tinggal naik, ada grab handle juga di sini dan tutup pintunya. Ya, jadi sangat mudah ya. Dan di sini karena ini kelasnya lagi-lagi di atas Pajero Sport ya, dia ukurannya mirip banget sama Land Cruiser cuma agak lebih kecil. Jadi space di belakang sini tentu saja luas banget ya. Ini posisi duduk penumpang depan yang sudah biasanya normal ya. Dan ini juga kalau masih kurang lega, ada tombol di samping sini untuk memajukan kursi penumpang depan sehingga Anda akan mendapatkan legroom yang lebih luas lagi. Di belakang sini juga mewah banget, gak kalah sama di depan. Dia ada aksen kayu-kayu di belakang sini serta di samping dan di door trimnya tentu saja. Di sini juga dia sudah all auto, of course kacanya di sini juga kalian dapat grey belakang ya untuk privacy tambahan, serta AC-nya juga di sini punya zone sendiri. Jadi AC-nya totalnya dia triple zone di sini. Ini dia pengontrolan AC-nya bisa kalian kendalikan di sini dan dia dapat cooler seat juga di belakang sini. Selain dapat cooler seat tentu saja Anda juga mendapatkan lampu serta port charger di belakang sini yang satunya USB-C dan satunya USB-A serta ada colokan 12 volt biasa. Ini juga kalau nggak dipakai nanti bisa ditutup ke atas seperti ini. Di sini juga dia ada back pocket ya dan tetap dapat armrest yang isinya tentu saja cup holder yang tinggal dipencet keluar seperti ini. Overall duduk di belakang sini nyaman ya karena mostly pembelinya mungkin akan sering duduk di belakang sini. Makanya dia dikasih juga tombol di sini supaya penumpang belakangnya bisa mengontrol jok penumpang depan sesuai kebutuhannya.
Dan dia dapat speaker juga di sini, dan speakernya sudah Infinity dengan 12 speaker. Jadi kualitasnya juga nggak usah ragu-ragu lagi. Ini kabin yang sangat menyenangkan dan sangat kompetitif kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya seperti Toyota Land Cruiser. Ya, footstepnya benar-benar sangat membantu ya ketika dia keluar, dan ketika lagi jalan dia ngumpet, jadi nggak usah takut mentok footstepnya. Sangat-sangat berguna buat di perkotaan ya. Sekarang kita udah di dalam GWM Tank 500 dan tepatnya di kursi pengemudinya ya. Di sini kita bisa lihat fitur-fiturnya banyak banget, interiornya super mewah ya. Ini bahan-bahan kayunya tidak terlihat murahan ya. Ini juga dia ada lampu-lampu, ini ada warna-warni star-star gitu, jadi menambah kesan elegan dari mobil ini. Serta centerpiece-nya merupakan sebuah jam analog yang lagi-lagi menambah kesan eksklusif dari mobil ini. Dari segi bahan no komplain sama sekali, semuanya bahannya bagus-bagus, setirnya juga enak digenggam, serta dia juga tuasnya nih futuristik seperti ini ya. Ini enak banget buat digenggam. Kemudian untuk fiturnya, ketika kalian masuk ke mobil ini dan kalian nyalakan mesinnya, tentu saja dia tidak langsung menyala mesinnya, dan posisi berkendaranya akan langsung kembali seperti settingan kalian. Di sini dia ada memory seat-nya ya, tapi memory seat-nya memang harus diakses menggunakan layar di tengah sini. Dia ada 3 slot memori yang bisa save posisi berkendara kalian. Serta selain memori, kursi ini juga dia mempunyai massaging function ya. Jadi dia bisa pijit kalian kalau kalian pegel atau kalau kalian menggunakan driver ya. Driver kalian bisa menikmati sensasi pijit di mobil ini, sehingga kalau mobilitas kalian tinggi tidak perlu takut kalau driver kalian akan lelah. Selain ada messaging, dia juga tentu saja sudah ada cooler seat di sini, serta di sini konsol tengahnya sangat-sangat commanding. Ini seperti command center, dan di sini semua fitur-fiturnya lengkap. Dia ada for low, differential lock depan dan belakang. Dia juga ada rem parkir elektrik, auto hold, serta di sini ada shortcut untuk ADAS-nya. Di sini ADAS-nya sangat lengkap ya. Dia lane keeping assist sampai dia traffic sign recognition juga dia ada. Jadi dia bisa mendeteksi kalau memang lagi di area yang traffic sign-nya jelas, dia bisa tahu speed limit di area tersebut berapa. Serta di konsol tengah ini juga dia ada wireless charger yang dia lumayan fast charging juga. Di sini juga ada USB pass-through ya. Jadi dia kalau memakai charger manual ya, charger kabel, bisa lewat kolong colokannya dan dia bisa lewat dari sini kabelnya. Ini juga kalau ditutup jadi ketika tersembunyi bagus banget. Ini juga konsol tengahnya dia versatile. Dia ada tray yang bisa dimaju serta mundurkan. Kalau dimundurkan seperti ini akan terlihat 2 cup holder di sini, dan di sini juga dia ada outlet AC ya. Jadi kalau kalian naruh minuman di sini bisa terbantu pendinginannya dengan AC yang ada outletnya di dalam sini. Untuk bahan jok, ini bahannya bagus banget. Ini bukan kulit murahan ya. Ini bahannya bagus. Dia perforated karena dia ada ventilated seat, serta dia juga diamond cut seperti ini modelnya. Headrestnya tebel banget, jadi memang terlihat sangat rak dan sangat mewah mobil ini ya. Dia juga sudah ada panoramic sunroof yang sampai ke belakang ya. Dia juga kalau dibuka besar banget bukaannya ya. Ini sangat besar bukaannya ya, nggak cuma hampir setengah lebih ya dia yang terbelah layar ini, dan ketika dibuka ini sangat terang, sangat memberikan space yang cukup kalau Anda mau keluar kepala ya. Jadi ini lumayan banget. Ambient light-nya juga mewah, dia bisa dipilih-pilih warnanya dan penempatannya banyak ya, dari mulai di door trim sampai di dashboard. Kemudian di sini juga dia ada ambient light. Ini juga jamnya lagi-lagi warnanya tuh bagus, mewah ya. Menurut saya desain interiornya cukup oke banget sih ya. Nah, sekarang kita masuk ke infotainment yang tengahnya ini. Lagi-lagi sama seperti mobil-mobil kekinian, ini multifunction banget ya. Banyak sekali fungsi yang bisa dilakukan oleh si layar tengah ini ya. Dari mulai AC, dan meskipun dia AC-nya kontrolnya memang yang lengkapnya ada di layar, tapi tetap ada shortcut di bawah sini sehingga tidak menghilangkan tombol fisik yang bisa kita sentuh. Namun memang kalau untuk mengganti kecepatan AC, di sini ada nih, tapi suhu yang nggak ada. Suhu harus dari layar ini. Sementara untuk kecepatan kipas, fan speed, dia bisa dari sini. AC-nya juga lengkap, dia ada air quality monitornya ya. Dia bisa tahu tingkat kejernihan dari udara dalam mobil, serta dia juga ada ionizer-nya, dan ini ada menu ventilasi dari kursinya ya, bisa dipencet dari sini untuk menyalakan tadi cooler seat-nya ya. Selain bisa ngontrol AC depan, dia juga of course bisa ngontrol AC belakang menggunakan panel di sini ya. Lagi-lagi juga bisa ada ventilasi kursinya. Jadi empat-empatnya kursinya ventilated seat, tapi yang bisa massaging hanya di depan.
Dia juga tentu saja sudah Apple CarPlay dan Android Auto lengkap. Dia juga soundnya tadi dia pakai Infinity 13 speaker, jadi sangat luar biasa. Nah, di sini kita bisa lihat fungsi memory seatnya ada 3 ya, memori ya 1, 2 dan 3. Kemudian di sini juga ada steering wheel welcome tadi ya, dia yang maju dan mundur ketika kita nyalakan mesinnya, serta ada driver seat massage yang modenya ada banyak, ada pulse, waist, belakang aja butterfly, wave, serpentine dan catwalk, serta ada single row juga. Ini juga bisa diatur dia level massagingnya mau low, medium atau high, dan ini beneran berasa ya massaging setnya, kan massaging set main-main. Dia juga ada head up display yang bisa diatur ketinggiannya dari sini dan bisa juga dimatikan, serta bisa dikontrol dari steering wheel. Serta kalau kita mencet mode off-road maka dia tampilannya akan beda, dia akan menampilkan sebuah apa sebenarnya namanya nih, kompas serta ketinggian, elevasi, suhu dan pressure ya, air pressure-nya juga kelihatan. Di sini dia 1013 kPa contohnya, tapi kalau di layar kita lihat 995 kilopascal. Dan dia bisa blue mode atau white mode. Jadi kalau blue mode keren banget ya. Wah, ini ya. Jadi kalau biru dia warnanya keren gitu ya. Serta ada tadi wireless charger, dia bisa diatur di sini, bisa nyala atau mati apa enggak. Ini kita sekarang ada di section ADAS-nya ya, Smart Drive. Dia udah level 2, jadi lengkap sama seperti kebanyakan mobil Tiongkok ya, selalu fully loaded. Kalau soal ADAS dia bisa dimatikan juga dan bisa dinyalakan secara manual di sini. Ini ada front cross traffic alert, traffic braking, intelligent turning. Dia radiusnya kecil ya, radius putarnya sangat kecil dan bisa dibantu oleh si intelligent turning ini. Serta dia juga ada tentu saja assist lengkap, RCTA, kemudian ada collision warning dan ketika buka pintu juga, dan ada lane keep assist ya. Dia bisa tahu kalau kita lagi bergerak keluar dari jalan, dan dia juga ada sensitivitas bisa diatur high atau low, serta dia ada emergency lane keep assist-nya juga, dan dia bisa menghindar dari misalnya di depan ada kecelakaan atau tabrakan atau apa, dia bisa menghindar secara otomatis, pindah ke lane sampingnya lebih cepat refleksnya kalau refleks kita tidak bisa mengimbangi gitu ya. Dan dia ada traffic sign recognition, tapi ya di Indonesia dia kurang bisa berguna ya, karena kita belum rapih lah untuk speed limitnya. Dan dia bisa diatur, ada play-nya, apakah mau dijaga aman di bawah speed limit atau bahkan di atas speed limit 10 km per jam, ini bisa diatur. Serta dia bisa parkir sendiri, ini dia mobilnya bisa parkir sendiri, dia bisa keluar sendiri juga, dan benar-benar akurat ya, dia parkirnya nggak mengerikan lah, nggak takut nabrak mobil lain. Dia sangat pintar karena dia juga ada radar, serta kameranya juga 360-nya dia sangat high resolution ya, jadi nggak perlu ragu untuk menggunakan rear kameranya. Ini benar-benar detail, nggak cuma asal tempel, sangat berguna untuk membantu kita memanuverkan mobil yang besarnya lumayan ini dengan berat 2,7 ton. Luar biasa sekali mobil ini ya, setirnya juga bahannya enak dan dia sangat enteng ya. Jadi dia ketika dikendalikan, nanti kita akan coba pengendaliannya. Yang jelas dia setirnya enteng banget buat pakai dalam kota, oke. Dan dengan semua fitur itu harganya yang hanya 1.196.000 rupiah ini, dan sudah on the road Jakarta, sangat-sangat worth it ya. Bahkan terkesan murah banget nih mobil, terutama mobil ini tidak punya antrean yang terlalu panjang seperti rivalnya misalnya Land Cruiser ya. Memang kalau kita bandingkan after sales-nya mungkin masih ada banyak keraguan, tapi GWM sudah sangat berkomitmen di Indonesia. Dia sudah membangun pabrik yang kerjasama dengan merek-merek terkenal di Wana Herang, jadi nggak perlu takut, mobil ini juga sudah pasti after sales-nya terjamin. Dan yang paling penting harga murah dan tidak ngantri, serta fiturnya juga fully loaded ya, bahkan lebih baik dibandingkan rival-rival. Memang Cina ini atau Tiongkok sangat memberikan perlawanan untuk mobil-mobil Jepang di Indonesia. Langsung aja kita akan coba sensasi berkendara dari mobil yang gede ini di perkotaan Jakarta Selatan ya, yang sempit, untuk kita tahu nih bagaimana rasanya berkendara dengan mobil sebesar ini, dan bagaimana driving assist-nya bantu kita untuk bermanuver di jalanan yang mungkin agak sempit di Jakarta, khususnya Jakarta Selatan. Let's go! Oke guys, sekarang kita lagi nyobain GWM Tank 500 nih, dan ini kita sama Mas Gustian ya Mas ya? Iya benar. Ya, dari GWM Meta ya? GWM Meta Fatmawati. Jadi showroomnya tuh kalau kalian tadi lihat belum sempurna ya, tapi nanti bakal jadi gede banget untuk di selatan. Jadi kalau kalian butuh GWM langsung kontak Mas Gustian aja, nanti kalau showroom udah jadi bisa main-main ya Mas? Bisa. Ke Fatmawati. Bener. Ataupun nanti kalau memang ada yang mau coba test drive, bisa coba hubungin aja langsung. Iya. Nomornya ntar ada nih. Di sini kita kasih nomornya. Berapa nomornya Mas? Di 0881
0817 Nah, itu dia nomor dari Mas Gustian GWM Meta ya. Jangan sampai salah, langsung kontak aja. Apalagi kalau kalian domisilinya Jaksel, lokasinya buat test drive enak banget. Dan ini kita langsung bawa ke jalanan yang agak sempit ya Mas, Cipete Raya nih Mas. Jadi nggak terlalu luas, dan untuk mencoba kalau mobil ini tuh gede banget sebenarnya. Sangat commanding di jalan, dan pressing-nya tuh keren banget, terlihat sangat gagah. Tapi ketika dibawa di jalan sempit tuh dia nggak kerasa susah untuk dikendarai gitu ya Mas ya. Benar. Nah, juga nih kalau Mas ngerasain juga ya, ini mobil gede ya. Cuma Mas kayak nggak berasa bawa mobil gede. Yes, itu dia, exactly. Enak banget di tikung-tikungnya tuh, dia responsif, setirnya juga enteng gitu ya. Tapi kalau dikencang dia berat setirnya ya. Dia bisa mengatur lah gitu. Jadi enak banget nih, gue nggak merasa takut lah ketika mengendarai mobil segede tank ini di jalanan yang relatif kecil gitu ya, seperti Cipete Raya atau bahkan yang lebih sempitnya lagi mungkin nanti ya. Benar. Nah, kalau juga Mas bisa lihat di sana di speedometernya itu ada sensor juga. Dia tahu juga tuh posisi ada motor, ada mobil ya. Dia bisa melihat. Jadi kalau mau pakai, meskipun lebih baik jalan sempit jangan terlalu pakai ini ya, apa driving assistance ya. Tapi kalau maupun dia ada gitu, bisa dipakai. Ini sih enak banget ya mobilnya. Menarik banget ya ini. Kalau bicara fitur apalagi nih, ini di kelasnya tuh paling lengkap lah fiturnya. Seperti khasnya mobil tiongkok lain dan GWM lainnya ya, dia selalu fully loaded ya. Kita nggak pernah pelit-pelit soal fitur, dan lengkap. Kapabilitas off-road juga oke lah, meskipun kita ke kota sekarang ya, karena mostly yang beli biasanya dipakai di kota gitu ya. Dipakai di kota. Dan tapi sendiri kalau buat pemakaian kota ataupun pemakaian perjalanan jauh ini mobil. Yes, benar-benar. Dan itu dia tadi kenapa kita bawa ke Cipete Raya, karena kita pengen ngasih lihat nih ya ke kekuatan Nations kalau di jalanan sempit pun dia masih sangat mudah untuk dikendarai. Pokoknya ini enak banget lah. Nanti kita akan coba agak kenceng di Antasari sana ya. Sekarang nih kita nikmatin dulu aja interior dari mobil ini ya. Ini interiornya ya selayaknya mobil yang presence-nya di luar itu bagus, di dalam juga kita merasa kita nih tinggi gitu ya. Bukan kita lebih baik dari orang lain, tapi kita merasa kita ada di mobil yang layak lah kita bayar dengan harga yang 1 miliar berapa harganya Mas? 196 ya. Ini worth it banget di harga segitu, karena ya tadi fitur lengkap, ada selengkap, off-road capability juga lengkap, dia 4 wheel drive of course ya, driving mode-nya banyak ya, mau di terrain seperti apa. Dan di sini nanti ada fitur yang lumayan berguna nih mengenai off-road di dalam kota, yaitu dia ada waterboarding detection. Artinya dia bisa mendeteksi air tuh di level mana gitu ya. Kalau jalanan Jakarta kalian, misalnya kalian ada di daerah Jakarta yang saya mungkin sering banjir gitu ya, nah itu dia bisa mendeteksi air tuh ada di level mana. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu lihat-lihat ini air sampai mana ya. Dan yang pasti mobil ini capable sampai di atas ban, masih capable ya Mas Gustian ya. Kalau misalnya features yang menurut Mas Gustian nih paling berguna di mobil ini dan paling apa ya, menurut saya jadi highlight dari mobil ini apa aja kira-kira Mas Gustian yang perlu ditahu sama calon pembeli ini ya? Buat fitur sendiri itu buat ada sih itu udah lengkap ya. Yes. Itu udah level 2 ya. Banyak tadi udah Mas jelasin juga. Yes. Cuma emang ada satu fitur itu nggak bakal ditemuin di mobil lain. Apa tuh Mas Gustian? Ini Mas ada nyenderan. Yes. Nah, biar kita sebagai relax ya. Ini kan lumayan macet nih, trafficnya lumayan padat nih ya. Benar. Kita coba di Wah, ada messaging seats ya. Jadi sambil berkendara sambil berasa dipijitin dari belakang gitu ya. Kalau kita tahu sendiri kan buat traffic di Jakarta, padatnya ya gitulah kan. Benar. Dan daripada bete Masnya sembari nunggu macet mau marah-marah tuh sambil dipijit tuh. Yes. Nah, buat kursi PD-nya pun bukan cuma dia jadi driver aja, tapi ada di passenger ya. Iya. Jadi kalau lagi dibawa sendiri berguna banget nih ya. Berguna, enak. Dan kalaupun kalian pakai supir pun, misalkan kalian high mobility gitu ya, supirnya capek gitu bisa dinyalain, jadi dia lebih relax, lebih safety driving gitu ya. Dia lebih nyaman, jadi nggak fatigue tuh berkurang. Jadi kalian juga lebih safety disetirin sama supir kalian ya. Ini enak sih, bener sih, ini berguna banget di Jakarta ya. Benar. Dan juga buat pilihannya dia ada berapa, sekitar ada 8 pilihan mode pilih. Dan itu bisa dipilih sesuai kita pengennya yang mana ya. Mau belakangnya sekuat apa gitu ya, terus mau polanya seperti apa, itu ada mode-modenya ya. Ini kalau Mas lihat sendiri juga buat kamera 360 nya, dia bukan cuma kiri kanan depan belakang atas doang, tapi bisa sampai ke bawah. Ke bawah, dia ada algoritmnya yang bisa mendeteksi tadi di bawah tuh ada apa gitu ya. Benar. Jadi kita bisa seolah-olah tuh sasisnya bolong gitu ya. Sasisnya bolong, mobilnya tuh transparan gitu guys. Jadi kita tahu di kolongnya ada apa nih. Apakah ada kucing gitu mungkin ya. Kadang kita parkir itu kadang ada hewan atau apa, kita bisa tahu. Sekarang
kita ada di mode normal nih ya Mas Dian ya. Dan dia karena kalau mode normal lebih kerasa lagi tarikannya. Bener. Ini kalau Mas kalau mode normal itu dia roller dress aktif gitu. Dia all time berarti kalau mode normal ya. Benar. Dan di mode normal ini tarikannya lebih berasa ya Mas Gustian. Ini baru mode normal Mas. Belum sport ya. Sport ya. Nanti kita coba lagi deh mode sport kalau naik lagi. Cuma ya mungkin emang kita juga bukan buat kenceng-kencengan yang mobil ini ya. Ini kan mobil yang off-road capability-nya bagus dan persentasenya tinggi, bukan untuk kenceng-kencengan juga sih, tapi kalau lagi mau kenceng bisa banget gitu ya. Benar. Cuma kan kebanyakan tuh ngeragin Mas. Ini mobil cuma 2000 cc. Yes, bisa narik enggak? Ini saya jelasin itu ya. Ini kita buat bobot aja kita di 2,7 ton. 2,7 ton ya, hampir 3 ton berarti. Nah, kita mesinnya 2000 turbo, hybrid juga, HEV juga. Nah, kalau masuk ke mode sport itu bukan cuma mesinnya jalan, tapi hybridnya juga jalan. Yes, all time selalu nyala ya. Kalau dimasukin ke mode sport. Ntar kita coba tarikannya. Kita tadi sudah mencoba untuk putar balik mobil ini ya dan bermanuver di lagi-lagi jalan yang agak sempit. Ini bener-bener radius putarnya tuh buat mobil segede ini bagus banget ya. Ya, radius putarnya sangat-sangat mudah dikendarai, jadi nggak perlu takut kalau misalnya let's say rumah kalian di Jakarta Selatan ya, tapi gangnya agak sempit gitu kan, banyak tuh di selatan kayak gitu. Di sini nih nggak usah takut gitu ya, tinggal kalian bisa prediksi lah ini bannya tuh ada di sebelah mana gitu, dan nggak perlu takut ya. Kalau nyerempet sih harus hati-hati tetap ya, tapi nggak perlu takut ini gede banget intimidating mobilnya gitu ya, terlihat besar harus dicari. Enggak, ini mudah. Dan ini kalau kalian mau kontrol kecepatan pun gampang karena di depan tuh udah HUD-nya, kalian tinggal putar ke HUD-nya, nggak perlu lihat-lihat ke speedometer. Di situ juga ada, kalau kalian lagi pakai ADAS di situ warningnya ada di HUD juga, jadi enak lah mobilnya dikendarai di kota. Sesuai mungkin mostly orang Indonesia belinya bakal di kota, jadi ini sudah sesuai banget buat di kota meskipun lagi-lagi ukurannya besar ya Mas Yustian ini. Nah, satu lagi nih Mas, ini ada fitur yang namanya tuh reverse track dia. Jadi dia usah khawatir kalau seandainya masuk gang, itu pun kalau masuk gas seandainya lah amit-amitnya buntu gangnya kan, gak ada space buat putar balik, dia bisa reverse track sejauh 50 meter. Oh, dia bisa mundur sendiri ya? Bener. Wah, itu berguna banget tuh buat kalau stuck di jalan-jalan buntu ya. Makanya pas Mas bilang gang tadi kan, oh iya saya inget tuh ada reverse track ya. Iya, kalau di daerah-daerah apalagi kan ini showroom otomatis ya, mungkin pembelinya banyak di daerah Cipete, Antasari tuh banyak gang-gang yang tiba-tiba buntu tuh ya. Nah, itu bisa banget kita pakai reverse track-nya, dia buat bantu kita mundur dengan safe ya. Mobil segede gini. Jadi tinggal duduk anteng aja, mobilnya bisa jalan mundur sendiri, nggak perlu aduh kanan kiri nih mobil lurus nggak ya, kena tembok kayak aman ya. Jadi posisi mundurnya itu sama dengan posisi pas masuk udah pasti sama gitu ya. Kayak backtracking lah gitu. Keren banget. Satu lagi Mas, ini mobil bisa parkir sendiri. Oh iya, bisa autopilot parkir ya. Jadi kalau mungkin entah kenapa kalian dibeliin mobil ini untuk pertama kali nyetir gitu ya, terus takut parkir, dia ada auto parkirnya. Bisa bantu tinggal cari spotnya aja, habis itu parkir ya. Nanti kita coba deh fitur auto parking. Kita coba aja. Kemudian mau coba mode sportnya, kita akan coba akselerasinya ya, dari speed yang nggak ada di berhenti sih, tapi kita akan coba hentakannya gitu. Ini kita lagi agak kecil. Bentar. Ini kita cobain S-turn juga. Nurut banget ini mobil, meskipun dia leather frame dan gede, tapi nggak body roll tuh nggak terlalu berasa gitu ya. Body roll tetap pasti ada lah, karena itu leather frame dan mobil besar buat di expect ya. Tapi ini minim banget dan
yang mematahkan stigma kalau misalnya mobil underframe tuh pasti bodi lelah ampun-ampunan. Di sini dia stable banget. Dan sekarang kita coba gas nih. Nah, wah, Merasakan tadi kan ya. kerasa banget ya. Ya, oke lah, nggak yang kayak mobil sport itu, tapi kan yang mobil gede. Ingat, mobil ini hampir 3 ton beratnya, tapi dia bisa launching sedemikian rupa. Ini kombinasi yang bagus sih, mesin sama motor listriknya tuh bekerja banget kalau lagi model sport. Ya, itu dia tadi impresi berkendara kami tentang GWM Tank 500 ya, serta kunjungan perdana kami ke GWM Meta Fatmawati yang sedang masih dalam masa pembangunan ini ya. Nantinya kalau sudah jadi di awal tahun ya gosipnya, kalian bisa berkunjung ke sini untuk melihat semua lineup GWM yang ada di Indonesia untuk area Jakarta Selatan. Dia sudah 3S ya, sell service spare part, jadi semua kebutuhan GWM kalian bisa datang ke sini, serta nomor kontak di bawah ya. Untuk sementara sekarang kalau mau test drive pun sudah bisa ya. Kalian langsung akan diberikan unit test drive yang ada di belakang kami ini untuk mencoba GWM Tank 500. Langsung kontak nomor di bawah ini dan langsung booking test drive kalian, serta langsung aja SPK, karena saya yakin dengan harga segini 1,196 miliar sudah on road Jakarta, mobil ini sangat worth it. Sekian video dari kami, like video ini, subscribe kalau belum subscribe, dan jangan lupa komentar seperti netizen yang berbudiman. Saya Raffi Putra dari Kuat Indonesia, bye bye.